Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik konsep penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori kanker nasofaring yang beranggotakan Anissa Alivia Kusmadianti dengan NIM 11322052 dan saya sendiri Nanda Asazaro dengan NIM 11322679. Pengertian menurut para ahli, karisnoma nasofaring atau KNF. Kanker nasofaring merupakan karisnoma tumor ganas yang muncul pada daerah nasofaring, area di atas tenggorokan dan di belakang hidung, yang menunjukkan bukti adanya diferensiasi sel kanker squamosa mikroskopik ringan atau ultrastruktur dapat berupa benjolan atau bercak kemerahan pada kulit dan kulit bersisik, menurut Wijaya dan Suiseno 2017. Menurut Ghazali, karisnoma nasofaring adalah tumor ganas yang berasal dari epitel mukosa nasofaring atau kelenjar yang terdapat di nasofaring. Tumor ini tumbuh dari epitel yang meliputi jaringan limfoid dengan predileksi di fossa Rosenmuller pada nasofaring yang merupakan daerah transisional di mana epitel kuboid berubah menjadi squamasa dan atap nasofaring. Kemudian ada etiologi. Epstein-Barr virus atau EBV masuk ke dalam tubuh dan tetap tinggal di sana tanpa menyebabkan suatu kelainan dalam jangka waktu yang lama. Replikasi EBV dapat terjadi di sel epitel orofaring. Virus ini akan memasuki sel-sel epitel orofaring lalu bersifat menetap, tersembunyi, dan sepanjang masa. 2. Faktor genetik. Pada beberapa keluarga dengan riwayat kanker, khususnya kanker nasofaring, memiliki resiko 4-10 kali lebih tinggi untuk terkena kanker nasofaring. 3. Ada usia. Insiden kanker nasofaring akan meningkat setelah usia 30 tahun dan puncaknya adalah pada usia 40-60 tahun. 4. Jenis kelamin. Secara biologis, kanker nasofaring banyak ditemukan pada laki-laki karena tingginya hormon seksual androgen dibandingkan dengan kadar yang ditemukan pada perempuan. 5. Ada makanan. Makanan yang diawetkan dan diasinkan merupakan sumber utama dari zat nitrosamin, salah satunya ikan asin. Selain mengandung zat nitrosamin, ikan asin juga mengandung bakteri mutagen dan komponen dapat mengaktifasi virus EBV. 6. Ada alkohol. Alkohol bisa meningkatkan risiko kanker karena kandungan etanol. 7. Ada merokok. Zat nikotin dan tar yang ada dalam rokok mengandung zat karsinogen yang dapat memicu terjadinya kanker. Terakhir ada pekerjaan. Pekerjaan yang berhubungan dengan polutan karsinogenik dapat menjadi pemicu kanker nasofaring. Next. Klasifikasi menurut WHO. Ada keratinizing squamous cell karsinoma ditandai dengan adanya bentuk kromatin di dalam mutiara squamasa atau sebagian sel mengalami keratinisasi, adanya stratifikasi dari sel, terutama pada sel yang terletak di permukaan atau suatu rongga kistik, serta adanya jembatan intersel. Non-keratinizing squamous cell karsinoma ditandai dengan sel tumor yang mempunyai batas yang jelas dan terlihat tersusun teratur berjajar. Terlihat bentuk kaliform yang mungkin terlihat sebagai sel tumor yang jernih atau terang yang disebabkan adanya glikogen dalam sitoplasma sel, serta tidak terdapat fusin atau diferensiasi dari kelenjar. Undifferentiated karsinoma ditandai dengan susunan sel tumor berbentuk sinsitial. Batas sel satu dengan yang lain sulit dibedakan. Sel tumor terbentuk spindle dan beberapa sel mempunyai inti yang hiperkromatik, serta sering bersifat dominan. Sel tumor pada tipe ini tidak memproduksi musin. Manifestasi klinis. Pertama ada gejala dini, gejala hidung, pilek lama yang tidak kunjung sembuh, epistaksis berulang, jumlahnya sedikit, seringkali bercampur dengan lendir hidung sehingga berwarna merah jambu. Lendir hidung seperti nanah, encer, atau kental dan berbau. Gejala telinga dengan tinnitus, penekanan muara tuba eustasius oleh tumor, sehingga terjadi tuba oklusi, menyebabkan penurunan tekanan dalam ovum timpani.
penurunan pendengaran atau tuli, rasa tidak nyaman di telinga sampai otalgia, gejala mata dan saraf ditandai diplopia, penglihatan ganda, gerakan bola mata terbatas, parestesia daerah pipi, neuralgia trigeminal, paresis atau paralisis arcus faring, kelumpuhan otot bahu sering tersedak. 2. Gejala lanjut, limfadenopati servikal, melalui pembuluh limfe, sel kanker dapat mencapai kelenjar limfe atau kelenjar getah bening dan bertahan di sana. Dalam kelenjar tersebut, sel kanker tumbuh dan berkembang biak hingga kelenjar membesar dan tampak benjolan di leher bagian samping. Next. Kemudian patofisiologi, sel-sel epitel ganas nasofaring adalah sel poligonal besar dengan komposisi sinsital. Sel-sel ini tidak menunjukkan parakeratosis atau kortifikasi dan sering bercampur dengan sel-sel limfoid di nasofaring, sehingga dikenal sebagai limfoepitelioma. Sudah hampir dipastikan karsinoma nasofaring disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Hal ini dapat dibuktikan dengan dijumpai adanya protein-protein laten pada penderita karsinoma nasofaring. Sel yang terinfeksi EBV akan menghasilkan protein tertentu yang berfungsi untuk proses proliferasi dan mempertahankan kelangsungan virus di dalam sel host. EBV tersebut mampu aktif dikarenakan konsumsi ikan asin yang berlebihan serta zat-zat karsinogen yang menyebabkan stimulasi pembelahan sel abnormal yang tidak terkontrol, sehingga terjadi diferensiasi dan proliferasi protein laten IBNA1. Hal ini yang memicu pertumbuhan sel kanker pada nasofaring, terutama pada fossa Rosen-Muller. Kemudian ada pathway, bisa dilihat di PPT. Next. Komplikasi, sindrom petrosphenoid dan sindrom retroparietean. Pada sindrom ini, tumor tumbuh ke atas dasar tengkorak lewat foramen lacerum sampai sinus cavernosus menekan saraf oculomotor, troklear, abducens, dan saraf optik. Lainnya yang timbul adalah neuralgia trigeminus yang merupakan suatu nyeri pada wajah sisi ditandai dengan rasa seperti terkena alergi yang terbatas pada daerah distribusi dari nervus trigeminus. Ptosis palpebra dan ophthalmoplegia. Sedangkan pada sindrom retroparidean, tumor tumbuh ke arah depan rongga hidung, kemudian menginfiltrasi sekitarnya. Lalu tumor akan ke samping dan ke belakang menuju daerah paraparing dan retroparing, di mana ada kelenjar getah bening. Tumor ini menekan saraf glosopharyngeal, vagus accessorius, dan hipoglossus. Kemudian ada metastasis ke kelenjar limfa dan jaringan sekitarnya. Sel kanker dapat ikut mengalir bersama getah bening atau darah mengenai organ tubuh yang letaknya jauh dari nasofaring. Sering tulang, hati, dan paru. Hal ini merupakan hasil akhir dari prognosis yang buruk. Dalam penelitian lain ditemukan bahwa karsinoma nasofaring dapat mengadakan metastase jauh ke paru-paru dan tulang masing-masing 20%, sedangkan ke hati 10%, otak 4%, ginjal 0,4%, dan tiroid 0,4%. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan radiologi ada foto polos tengkorak, CT scan, dan MRI. Pemeriksaan patologi biopsis, diagnosa pasti karsinoma nasofaring direkam berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tumor di nasofaring. Ditemukan sel-sel ganas yang diperoleh dari jaringan sel biopsis. Ada beberapa cara melakukan biopsis, yaitu biopsis buta. Biopsis buta terpimpin biopsis dengan nasofaringoskopi di rekta dan biopsis dengan fibernasolaringoskopi. Pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologi antara lain pemeriksaan teknik-teknik insuti, hibridasi, imunohistokimia atau polymerase chain reaction, yakni material yang diperoleh dari aspirasi jarum halus pada metastase kelenjar getah bening leher.
Kemudian menata laksanaan, terapi farmakologis merupakan golongan obat-obat yang dapat mengobati kuman kanker atau bahkan membunuh sel kanker. Kemudian ada terapi non-farmakologis, radioterapi yaitu pengobatan karsinoma nasofaring dengan menggunakan sinar pineon untuk membunuh atau menghilangkan seluruh sel kanker yang ada di nasofaring dan mengatasi kelenjar getah bening leher. Tindakan operasi berupa diseksi leher radikal dilakukan jika masih ada sisa kelenjar atau adanya kekambuhan kelenjar, tetapi dengan syarat bahwa tumor primer sudah dinyatakan bersih atau sudah hilang yang diberikan dengan pemeriksaan radiologi dan serologi, memberikan perawatan paliatif. Next, prognosis karsinoma nasofaring secara umum tergantung pada pertumbuhan lokal metastase dari tumor tersebut. Karsinoma squamosa berkeratin cenderung lebih agresif daripada tipe non-keratin dan non-terdiferensiasi. Namun, pada dua tipe yang disebutkan terakhir, metastase limfatik dan hematogen lebih sering terjadi. Prognosis lebih buruk jika dijumpai limfadenopati dengan stadium lanjut pada tipe histologik dari keratizing squamous karsinoma. Selain itu, penderita dengan usia di atas 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan ras Cina memiliki prognosis yang lebih buruk. Dengan konsep asuhan keperawatan kanker nasofaring, ada pengkajian keperawatan, biodata, terdapat identitas pasien, identitas penanggung jawab, kemudian ada keluhan utama yang sering menjadi alasan pasien karsinoma nasofaring datang ke rumah sakit. Di antaranya ada telinga terasa penuh, tinnitus, gangguan pendengaran, epistaxis ringan, pilek atau hidung tersumbat, diplopia, gerakan bola mata terbatas, serta timbul benjolan di leher. Riwayat penyakit sekarang, pengajian yang mendukung keluhan utama dengan memberikan pertanyaan tentang kronologi keluhan utama. Next. Riwayat penyakit dahulu, tanyakan pada pasien apakah pasien memerlukan sering perokok berat, kronis, kajian terhadap lingkungan karsinogen atau apakah dari penyakit paru kronis sebelumnya yang telah mengakibatkan pembentukan jaringan parut. Kemudian riwayat penyakit keluarga, tanyakan pada pasien ada anggota keluarga yang mengalami penyakit terserupa atau ada anggota keluarga yang mengidap kanker. Kemudian ada pola pengajian. Pertama ada pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, pola nutrisi dan metabolik. 3 ada pola eliminasi, 4 pola aktivitas dan latihan, 5 pola tidur dan istirahat, 6 pola persepsi kognitif, 7 pola persepsi konsep diri, 8 pola hubungan dan peran, 9 pola reproduksi dan seksual, 10 pola mekanisme coping, 11 ada pola spiritual. Pemeriksaan fisik. Pertama ada keadaan umum, pada pasien dengan karsinoma nasofaring umumnya tidak mengalami penurunan kesadaran. Adanya perubahan tanda-tanda vital seperti takikardi dan hipertensi karena kecemasan yang dialami klien. 2. B1 atau breathing. Pada inspeksi didapatkan tidak batu, tidak ada peningkatan produksi sputum, sesak nafas karena sumbatan pada hidung, penggunaan otot bantu nafas, dan peningkatan frekuensi pernafasan, serta epistaxis ringan. 3. Ada B2 atau blood. Pada pasien dengan karsinoma nasofaring umumnya didapatkan tekanan darah yang cenderung stabil, CRP normal, suara jantung normal, hemoglobin umumnya rendah, dan biasanya tidak didapatkan kelainan pada sistem kardiovaskular. 4. Ada B3 atau brain. Satu kesadaran umumnya komposmastik dengan nilai GCS normal yaitu 15. Berat kepala tidak ada gangguan normosefalik simetris, tidak ada benjolan, serta adanya nyeri pada bagian belakang kepala. Leher umumnya terdapat benjolan pada area sekitar leher. Wajah ekspresi terlihat menahan sakit, tidak ada perubahan fungsi maupun bentuk. Wajah simetris, tidak ada lesi dan edema. Mata, penglihatan kabur, konjungtiva anemis, diplopia, gerakan bola mata terbatas. Telinga, gangguan pendengaran, tinnitus, rasa penuh pada telinga. Kemudian ada hidung, epistaxis ringan, pilek, dan hidung tersumbat.
mulut dan faring, mukosa mulut pucat, paresis atau paralisis arkus faring. Kemudian ada status mental, takut akan kematian, pemeriksaan saraf kranial, parestesia daerah pipi, neuralgia trigeminal. Kemudian ada pemeriksaan refleks, di sini tidak terdapat refleks patologis. Dan 5B4 atau bladder, pada pasien dengan karsinoma nasopharynx tidak memiliki kelainan pada pola PAK serta tidak ada keluhan inkontinensia urin. 6 ada 6B5 atau bowel infeksi, bentuk abdomen datar, simetris, dada hernia, palpasi, kulit baik, tidak ada kejang otot abdomen, hepat tidak teraba, perkusi terdengar suara timpani, auskultasi peristaltik usus normal, luminal genitial anus, tidak ada hernia, tidak ada pembusukan limfe, tidak ada kesenjangan BAB, pola nutrisi metabolis, menu nafsu makan. Itu ada B6 atau bone, look tidak adanya deformitas kifosis, pil, aji adanya nyeri tekan pada daerah belakang telinga, move tidak terjadi kelemahan anggota gerak, serta tidak ada gangguan pergerakan tulang belakang. Kemudian ada diagnosa dan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman atau respon individu keluarga, komunitas pada masalah kesehatan, risiko masalah kesehatan, serta pada proses kehidupan. Diagnosa keperawatan pada kanker nasofaring diantaranya yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan pendengaran, 2 nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, 3 gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping terapi radiasi. Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan kesehatan klien secara individu, keluarga, dan komunitas. Terus, implementasi dan evaluasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik dan menggambarkan kriteria asli yang diharapkan. Evaluasi merupakan tahap penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dari hasil yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan atau intervensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada jurnal EBN yang kita ambil yaitu dengan judul Psikologius terhadap perubahan persepsi sensori pada pasien halusinasi pendengaran di RSUD Arjawinangrum, Kabupaten Cirebon. Penulisnya yang pertama Ernur Abdurrahman dan Muhammad Aska Maulana. Dari sumber Jurnal Education and Development, volume 10 nomor 1 tahun 2022. Metodologinya, pertama desain penelitian menggunakan kuasi eksperimental dengan pendekatan one group, pre and post test, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah diberikan terapi psikoreligius berupa zikir terhadap perubahan persepsi sensori pasien halusinasi di RSUD Arjawinangrum dan diukur dari selisih pengukuran awal dan akhir. Lalu untuk subjek atau respondennya yaitu populasi penelitian adalah seluruh klien dengan halusinasi di RSUD Arjawinangrum yang berjumlah 230 orang. Sampel diteliti diambil dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dipilih, didapatkan 60 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk variabelnya, variabel bebasnya itu adalah terapi psikoreligius berupa terapi zikir dan variabel terikatnya yaitu perubahan persepsi sensori. Lalu untuk instrumennya, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling tipe incidental sampling, menggunakan angket dan SOP zikir. Lalu untuk analisisnya menggunakan analisis univariat berupa distribusi frekuensi responden berdasarkan persepsi sensori sebelum dan sesudah diberikan terapi psikoreligius serta analisis bivariat berupa tes dengan membandingkan nilai rata-rata persepsi sensori sebelum dan sesudah dilakukan terapi psikoreligius menggunakan uji t-test. Lalu untuk hasil penelitiannya menunjukkan sebelum dilakukan terapi psikoreligius sebanyak 37 responden atau 61,7% mengalami persepsi sensori dengan frekuensi sering, sedangkan setelah dilakukan terapi psikoreligius sebanyak 48 responden atau 60% mengalami persepsi sensori dengan frekuensi jarang.
Lalu untuk hasil uji tes diperoleh nilai yang signifikan, artinya terdapat pengaruh terapi psikoreligius terhadap perubahan persepsi sensori pada pasien halusinasi pendengaran di RSUD Arjawinangrum dengan perbedaan rata-rata persepsi sensori sebelum diberikan terapi yaitu 2,80 dan setelah diberikan terapi yaitu 1,62. Ini untuk kasus semuanya, Tuan R usia 50 tahun merupakan seorang perokok aktif yang telah didiagnosis kanker nasofaring stadium 4. Tuan R datang ke rumah sakit dengan keluhan gangguan pendengaran sejak 6 bulan terakhir. Pasien mengeluhkan kesulitan mendengar pada telinga kanan disertai dengan tinnitus yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia mengalami nyeri di area leher dan kepala dengan skala 6 per 10 yang berlangsung lebih dari 3 bulan, tidak membaik dengan analgesik ringan dan semakin berat saat malam hari. Pasien juga menunjukkan luka pada kulit di daerah leher akibat terapi radiasi yang menyebabkan kemerahan, pengelupasan, dan rasa terbakar. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil TTV yaitu tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Ini untuk pengajiannya, nama Tuan R, penanggung jawabnya namanya Tuan B. Tuan R umur 50 tahun, umur penanggung jawab umur 22 tahun, alat tempat tanggal lahir pasien atau Tuan R Kediri 2 Februari 1974 dan untuk penanggung jawab atau Tuan B Surabaya 31 Maret 2022. Untuk pasien dan penanggung jawab sama-sama berjenis kelamin laki-laki, alamat Tuan R di Jalan Semeru nomor 1 sedangkan alamat Tuan B di Jalan Karangrejo nomor 5. Pekerjaan Tuan R kuli bangunan, pekerjaan Tuan B barista. Untuk pendidikan sama-sama SMA, suku bangsa sama-sama Jawa, dan agama juga sama-sama Islam. Untuk status perkawinan, Tuan R sudah menikah, Tuan B belum menikah. Hubungannya, Tuan R itu ayah dan Tuan B itu anak dari Tuan R. Untuk nomor registernya 1845XXXX, tanggal MRS 3 Oktober 2024, tanggal pengajian 4 Oktober 2024 dengan diagnosa medis kanker nasofaring stadium 4. Ini untuk riwayat kesehatan, alasan masuk RS, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan gangguan pendengaran sejak 6 bulan terakhir. Keluhan utama kesulitan mendengar pada telinga kanan dan disertai dengan tinnitus. Riwayat kesehatan saat ini, pasien mengeluhkan kesulitan mendengar pada telinga kanan disertai dengan tinnitus yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian mengalami nyeri pada area leher dan kepala dengan skala 6 per 10 berlangsung lebih dari 3 bulan dan tidak membaik dengan analgesik ringan serta semakin berat pada malam hari. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit kronis, namun merupakan seorang perokok aktif selama 20 tahun. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat kanker atau riwayat penyakit lain pada keluarganya. Untuk genogramnya ini bisa dilihat di PPT, untuk pasiennya itu yang diberi tanda panah. Kemudian untuk pola kajian, yang pertama ini pola psikososial. Pasien mengatakan pasien tinggal dengan istri dan dua anaknya memiliki hubungan baik dan harmonis. Pasien mengatakan ia cukup akrab dengan tetangga sekitar rumahnya dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Sejak sakit pasien tidak melakukan pekerjaannya, namun rekan kerja, tetangga, dan keluarga kerap kali mengunjungi pasien di rumah sakit. Untuk perilaku spiritualnya, pasien mengatakan ia sekeluarga beragama Islam. Dan saat di rumah, pasien rajin melaksanakan sholat 5 waktu serta berzikir dan membaca Quran. Saat di rumah sakit, pasien melaksanakan sholat dengan posisi tidur atau duduk karena tidak mampu berdiri serta rutin berzikir. Untuk pola kognitifnya, pasien mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan dari perawat. Pasien mengatakan ia mengetahui sedikit tentang penyakitnya. Untuk pola konsep diri, pasien mengenali dirinya sebagai seorang kepala keluarga dengan satu istri dan dua anak. Pasien mengatakan sejak sakit pasien tidak mampu menjalankan aktivitasnya sebagai seorang kepala keluarga. Pasien berharap untuk segera pulih agar bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk pola copingnya, pasien mengatakan ia merasa cemas terhadap penyakit dan pengobatan yang dialami, namun pasien selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan doa. Untuk aktivitas sehari-harinya, nutrisi sebelum sakit makan 3 sampai 4 kali sehari, saat sakit makan 3 kali sehari. Sebelum sakit cairannya 2 liter per hari, saat sakit 1,5 liter per hari. Untuk eliminasinya BAB-nya 1,2 kali sehari saat sakit BAB 1 kali, BAK sebelum sakit 3 sampai 4 kali sehari dan saat sakit 5 sampai 6 kali sehari. Istirahat tidur sebelum sakit 6 sampai 8 jam sehari dan saat sakit 3 sampai 5 jam sehari. Personal hygiene sebelum sakit mandi 2 kali secara mandiri, saat sakit mandi 1 kali dengan bantuan keluarga. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umumnya pasien tampak lemah dengan nilai GCS 14,
Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, berat badan 61 kilo, tinggi badan 165 cm dengan IMT 22,4 atau normal. Lalu untuk body system, di sini sistem pernafasan, frekuensi nafas 24 kali per menit, tidak ada batuk, namun pasien seringkali mengalami hidung tersumbat, dan epistaksis, taktil fremitus positif kanan-kiri, persekusi sonor, suara nafas vesikuler, dan tidak ada suara nafas tambahan. Sistem kardiovaskulernya nadi teraba kuat 105 kali per menit dengan irama teratur, tekanan darah 120/80, CRT kurang dari 2 detik, HB rendah yaitu 10,7 gram per dS, saat dipalpasi tidak ada tanda-tanda pembesaran jantung, suara perkusi suara perkusi redup, auskultasi bunyi jantung 1 dan 2 loop dup, tidak ada bunyi jantung tambahan dan tidak ada nyeri dada. Sistem endokrin tidak ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening dan tidak ada kelainan pada area genitalia. Sistem persyarafan pada nervus 1 atau olfaktorius, pasien masih mampu mencium bau-bauan di sekitarnya, namun terkadang pasien mengalami epistaksis. Untuk nervus 2 atau optikus, pasien masih mampu membaca tulisan pada papan nama perawat. Untuk nervus 3, 4, dan 6, okulomotoris, troklearis, dan abducens, terkadang pasien merasa penglihatannya terlihat ganda selama beberapa detik. Kemudian untuk nervus 5 dan 7, trigeminal dan facialis, pasien mampu mengangkat alis, mengerutkan dahi, dan memonyokkan bibir, namun terasa nyeri saat melakukan gerakan mulut seperti membuka mulut terlalu lebar atau mengunyah. Lalu nervus 8, vestibulokoklear, pasien mengalami penurunan pendengaran, terutama pada telinga kanan serta terdapat tinnitus. Lalu untuk nervus 9 dan 10, pasien masih mampu menelan meskipun terasa sedikit nyeri. Untuk nervus 11, aksesorius, pasien masih mampu mengangkat bahu secara perlahan namun kesulitan untuk menggerakkan lehernya karena terasa nyeri. Dan nervus 12 atau hipoglossus, pasien mampu menggerakkan lidahnya di dalam mulut namun kesulitan untuk menjulurkan lidah keluar karena terasa nyeri ketika membuka mulut terlalu lebar. Untuk sistem perkemihannya, urin normal sebanyak kurang lebih 1000 mili per hari. Urin berwarna kuning jernih dengan tekstur cair, tidak ada keluhan inkontinensia urin, dan tidak ada distensi kanogemi. Sistem pencernaannya nilai IMT 22,4 normal. Saat di rumah sakit, pasien makan 3 kali sehari dengan porsi cukup, frekuensi BAB 1 kali dengan konsistensi lembek, warna kuning kecoklatan, dan peristaltik usus normal 10 kali per menit. Sistem muskuloskeletalnya, kekuatan otot menurun, terjadi kelemahan otot, dan pergerakan sendi terbatas, terutama pada otot sekitar leher. Kekuatan otot didapatkan nilai 3 pada ekstremitas kanan kiri, tidak ada gangguan susum tulang belakang, ataupun kelainan tulang belakang. Untuk pemeriksaan penunjangnya, ini ada hasil lab, hemoglobin 10,7, leukosit 7,81 ribu, eritrosit 4,6 juta, trombosit 386 ribu, hematokrit 32,5%, kreatinin 0,6 mg, asam urat 3,7 mg, dan gula darah sewaktunya 1,32 mg. Lalu untuk terapi medisnya ini ada ceftriaxone 1 gram per 12 jam IV, ketolorak 30 mg per 8 jam IV, respiredon 2 mg per 12 jam IV, asam tranexamat 500 gram per 8 jam IV, dan betamethasone vaselin 10 gram. Diagnosanya di sini kita ada 3, yaitu pertama gangguan persecution sorry berhubungan dengan gangguan pendengaran, dibuktikan dengan mendengar bunyi mendenging, bersikap seolah mendengar sesuatu, distorsi sensori, dan konsentrasi buruk. Yang kedua, diagnosanya di kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, dibuktikan dengan mengeluh nyeri di area leher dan kepala, tampak meringis, gelisah, dan tidak mampu menuntaskan aktivitas. Yang ketiga, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping terapi radiasi, dibuktikan dengan kerusakan jaringan kulit, kulit tampak kemerahan, kering, dan mengelupas. Untuk analisa data, pada tanggal 4 Oktober 2024 jam 9, DS-nya, pasien mengatakan kesulitan mendengar pada telinga kanan disertai tinnitus yang mengganggu aktivitas sehari-hari. DO-nya, pasien tampak gelisah, keadaan umum lemah, tekanan darah 120/80, suhu 36,8, nadi 105 kali, dan RR 24 kali. Etiologinya penekanan pada tuba eustachius menyebabkan tinnitus, kemudian penyumbatan muara tuba, lalu gangguan pendengaran menyebabkan gangguan persepsi sensori. Kemudian pada pukul 9.30, DS-nya pasien mengatakan terasa nyeri di area leher dan kepala dengan skala 6 per 10 berlangsung lebih dari 3 bulan dengan tidak membaik dengan analgesik ringan dan semakin berat pada malam hari. DO-nya pasien tampak meringis, keadaan umum lemah. Untuk pengajian pakai RST didapatkan
Nyeri semakin terasa sakit saat menolak atau menggerakkan area kepala dan leher. Q, nyeri terasa tajam dan menusuk. R, nyeri di bagian kepala dan leher. Skala nyeri 6/10, nyeri berlangsung selama lebih dari 3 bulan, semakin terasa berat saat malam hari. TTV-nya masih sama pada jam sebelumnya. Dan etiologinya, metastase sel kelenjar, sel-sel kanker kelenjar getah bening melalui aliran limfe, menyebabkan pembesaran kelenjar limfe, menyebabkan penekanan jaringan oleh sel-sel kanker, dan menyebabkan nyeri kronis. Kemudian pada pukul 10 DS didapatkan pasien mengatakan terdapat luka di daerah kulit area leher akibat terapi radiasi menyebabkan kemerahan, pengelupasan, dan rasa terbakar. DO-nya kulit sekitar leher pasien tampak kemerahan dan mengelupas, keadaan umum lemah, dan TTV juga masih sama seperti jam sebelumnya. Untuk etiologinya, kemoterapi dan radioterapi menyebabkan merusak sel-sel epitel kulit dan sehingga kulit menjadi rusak dan menyebabkan gangguan integritas kulit. Lalu ini untuk rencana tindakannya. Langsung ke catatan perkembangan. Dari rencana tindakan tadi didapatkan catatan perkembangan. Hari pertama, 4 Oktober pukul 9, implementasi yang dilakukan. Yang pertama, memeriksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan dengan respon kenyamanan PX terganggu karena tinnitus pada telinga. Yang kedua, mendiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori. Respon pasien mengatakan merasa terganggu dengan suara yang terlalu bising. Tiga, membatasi stimulus lingkungan. Responnya pas perawat membatasi aktivitas kunjungan dan suara yang terlalu ramai. Empat, menjadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Respon pasien kooperatif saat perawat membuat jadwal aktivitas harian dan waktu istirahat. Lima, mengajarkan cara meminimalisir stimulus. Responnya PX kooperatif saat pasien mengajarkan untuk mengurangi kebisingan dan membatasi kunjungan. Keenam, mengkolaborasikan pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Responnya pasien mendapat resep obat Respiradon 2 mg per 12 jam per IV. 7, memberikan terapi psikoreligius, zikir. Respon pasien kooperatif saat dilakukan terapi zikir. Untuk evaluasinya subjektif, pasien mengatakan kesulitan mendengar pada telinga kanan disertai tinnitus. Objektif, pasien tampak gelisah. TTV, tekanan darah 120/80, suhu 36,8, nadi 105 kali, RR 24 kali, asesmen masalah belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk pukul 10, implementasi yang dilakukan yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Responnya lokasi nyeri di area sekitar leher dan telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Nyeri terasa tajam dan menusuk. Dua, mengidentifikasi skala nyeri, respon skala nyeri PX 6/10. Tiga, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, respon nyeri semakin terasa sakit saat menoleh menggerakkan kepala atau leher, serta terasa lebih berat saat malam hari. Empat, mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, respon pasien kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari karena nyeri yang dialami. Lima, memonitor efek samping penggunaan analgetik. Respon pasien mengatakan nyeri tidak membaik dengan analgetik ringan. Enam, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Responnya pasien kooperatif saat perawat memberikan terapi zikir dan aromaterapi agar pasien rileks. Yang ketujuh, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Untuk evaluasinya, subjektif pasien mengatakan terasa nyeri di area leher dan kepala dengan skala 6/10 berlangsung lebih dari 3 bulan. Objektif, pasien tampak meringis. P, nyeri semakin terasa sakit saat menoleh atau menggerakkan kepala dan leher. Q, nyeri terasa tajam dan menusuk. R, nyeri di area kepala dan leher. S, skala nyeri 6/10. T, nyeri berlangsung lebih dari 3 bulan dan makin terasa sakit saat malam hari. TTV 100, tekanan darah 120/80, suhu 36,8 derajat, nadi 105 kali, RR 24 kali, asesmen masalah belum teratasi. P, planning, intervensi dilanjutkan nomor 26, 78, 11, dan 12. Ini untuk tadi implementasi lanjutannya. Kemudian untuk jam 11, implementasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Responnya penyebab gangguan integritas kulit yaitu karena pengaruh terapi radiasi, kemudian mengubah posisi tiap 2 jam. Jika tidak baik, responnya pasien kooperatif saat perawat mengubah posisi. Ketiga, menggunakan produk berbahan petrolinium atau minyak pada kulit kering. Respon pasien menggunakan pelembab Vaseline untuk kulitnya. Empat, menganjurkan menggunakan pelembab. Respon pasien telah menggunakan pelembab Vaseline. Kelima, menganjurkan minum air yang cukup. Respon pasien mengonsumsi 5-6 gelas air per hari. Selanjutnya, menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi serta buah dan sayur. Respon pasien selalu menghabiskan porsi makannya di rumah sakit. Lalu untuk evaluasinya, subjektif pasien mengatakan terdapat luka pada kulit area leher yang menyebabkan rasa terbakar akibat terapi radiasi.
Kemudian objektif kulit area leher pasien tampak kemerahan dan mengelupas. eh, TTV-nya sama seperti sebelumnya, asesmen masalah belum teratasi dan planning intervensi dilanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk hari keduanya ini pada pukul 3 implementasi yang dilanjutkan seperti sebelumnya dengan SOAP subjektif pasien mengatakan masih kesulitan mendengar pada telinga kanan dan namun intensitasnya cukup berkurang. Untuk objektifnya pasien tampak sedikit gelisah dengan TTV tekanan darah 126 per 82 mmHg, suhu 36 derajat, nadi 98 kali per menit, RR 23 kali, dan asesmen masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan nomor 2, 3, 4, 5. Untuk pada pukul 16.30, implementasinya melanjutkan pada hari sebelumnya dengan SOAP. Subjektif, pasien mengatakan masih merasa nyeri di area leher dan kepala, namun terdapat penurunan skala menjadi 5/10. Objektif, pasien tampak sedikit meringis. PGRP, nyeri masih terasa sakit jika digunakan untuk menoleh. Q, nyeri masih terasa tajam namun tidak menusuk. R, nyeri di bagian kepala leher, skala nyeri 5/10. T, nyeri masih sering terjadi dengan intensitas lebih berat saat malam hari. TTV sama seperti pada pukul 3. Lalu asesmennya masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan nomor 1, 2, 4, 6. Lalu untuk jam 6 itu melanjutkan implementasi pada hari sebelumnya dengan SOAP subjektif mengatakan masih merasakan rasa sedikit terbakar pada kulitnya, namun merasa kulitnya terasa sedikit lebih lembab. Kemudian objektif kulit area leher masih kemerahan namun tidak mengelupas. TTV sama seperti pada pukul sebelumnya. Asesmen masalah teratasi sebagian intervensi dilanjutkan nomor 245. Pada hari ketiga, pada pukul 20.30, implementasi melanjutkan pada hari sebelumnya dengan SOAP. Subjektif, pasien mengatakan bunyi mendenging di telinga sudah berkurang dan intensitas menurun, serta mampu mendengar lebih jelas dari sebelumnya. Objektif, gelisah pasien berkurang. TTV, tekanan darah 121/78 mmHg, suhu 36,2 derajat, nadi 100 kali per menit, RR 2 kali per menit. Asesmen masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Pada pukul 21.45, implementasi melanjutkan pada hari sebelumnya dan dengan SOAP, subjektif, pasien mengatakan nyeri area leher dan kepalanya berkurang, namun terjadi konstan dengan skala 4/10. Objektif, meringis pasien berkurang. P, nyeri terasa samar-samar jika pasien menoleh secara perlahan. Q, nyeri terasa cukup tajam namun tidak menusuk. R, nyeri di bagian kepala leher, skala nyeri 4/10. T, nyeri konstan, terjadi dengan intensitas yang sama. TTV sama seperti pukul sebelumnya dengan asesmen masalah teratasi. P, planning intervensi dihentikan. Kemudian pada pukul 11, implementasi melanjutkan di hari sebelumnya dengan SOAP, subjektif pasien mengatakan rasa terbakar pada kulit area leher sudah berkurang dan kulit terasa lembab. Objektif, kemerahan pada kulit area leher tampak berkurang dan terasa lembab. TTV pada sama seperti pukul sebelumnya dengan asesmen masalah teratasi dan planning intervensi dihentikan. Nah, ini merupakan gambar dari leaflet kanker nasofaring. Dengan ini lanjutannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.